Kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com. Di sepanjang hari ini dari informasi internasional, sanksi baru akan diberikan oleh Uni Eropa terhadap Rusia. Uni Eropa sepakat sanksi ini diberikan sebagai balasan atas kekacauan yang terjadi di Ukraina imbas serangan Rusia. Sebanyak 27 menteri luar negeri dari Uni Eropa menghadiri pertemuan PBB tahunan di New York dan sepakat untuk memberikan sanksi baru terhadap Rusia. Usai mendengarkan pendapat dari Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba, para menteri negara-negara Eropa ini sepakat untuk menyiapkan paket sanksi yang ke-8. Paket kali ini akan kembali menargetkan sektor-sektor ekonomi Rusia yang lebih relevan dan menargetkan orang-orang yang bertanggung jawab atas agresi Rusia di Ukraina. Rencananya sanksi ini akan disahkan pada pertengahan Oktober mendatang. Selain itu, para menteri juga sepakat untuk meningkatkan pasokan senjata ke Ukraina. Para pemimpin ini setuju pertemuan para menteri harus terus menekankan persatuan Eropa untuk mempercepat paket sanksi baru. Di satu sisi, sejumlah pihak berpendapat upaya menjaga persatuan di antara 27 negara ini akan rumit di tengah krisis pasokan energi yang dialami oleh negara-negara Eropa. Ya, masih dari internasional, akhir-akhir ini ramai ya informasi atau berita dari para hacker. Nah, kali ini seorang hacker menyatakan kekecewaannya setelah berbaik hati melaporkan kerentanan sistem di jaringan blockchain. Riptide White Hat hacker melaporkan adanya potensi kebocoran hingga 475 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 7,1 triliun rupiah di sistem jaringan Arbitrum. Ia pun melaporkan temuan ini kepada pihak Arbitrum dan mendapatkan hadiah senilai 53.000 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 800 juta rupiah. Namun ia pun menyatakan kekecewaannya karena temuan ini harusnya memenuhi syarat maksimal hadiah 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 30,1 miliar rupiah. Sebelumnya Riptide berhasil menemukan kerentanan di jembatan yang menghubungkan jaringan layer-layer ke mainnet Ethereum. Celah tersebut mempengaruhi proses pengiriman transaksi yang memungkinkan pelaku kejahatan mencuri semua dana yang dikirimkan ke jaringan tersebut. Celah ini memungkinkan pelaku kejahatan mengganti alamat penerima menjadi alamat mereka, dan sebelumnya CryptoSlate mencatat eksploitasi pada jembatan antar jaringan merupakan salah satu masalah keamanan terbesar di cryptocurrency saat ini. Serangan ini menyebabkan kerugian hampir 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 15 miliar rupiah. Kita beralih ke informasi berikutnya, kali ini dari Inggris, di mana biaya hidup yang semakin tinggi sudah mulai terasa mengguncang Inggris. Jutaan warga dikabarkan rela tidak makan demi membayar tagihan listrik yang melonjak imbas krisis energi. Menurut laporan dari The Guardian, Study Money Advice Trust, hampir 20% warga Inggris atau 10,9 juta orang menunggak tagihan listrik. Angka ini meningkat 3 juta orang atau naik sekitar 45% sejak perhitungan di bulan Maret. Sementara berdasarkan Opinium Survey, terdapat 5,6 juta warga rela tidak makan dalam 3 bulan terakhir sebagai akibat dari krisis energi dan pangan yang dialami Inggris. Survei juga mengungkapkan fakta bahwa hampir 8 juta orang telah menjual barang pribadi atau rumah tangga untuk menutupi kebutuhan. Perdana Menteri Inggris Elizabeth Truss telah berupaya untuk membatasi kenaikan harga energi, namun langkah ini tidak berarti banyak untuk saat ini karena kenaikan sudah terjadi. Kita beralih ke informasi yang terakhir dan sepanjang hari ini masyarakat juga memantau ya kabar dari Bank Sentral Amerika Serikat yang memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan hingga 75 basis poin dan secara mengejutkan sikap agresif The Fed ini diikuti oleh Bank Indonesia menaikkan 50 basis poin. Hasil rapat FOMC The Fed yang berlangsung dari tanggal 21 hingga 22 September ini memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan di kisaran 3 hingga
3,23. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak awal tahun 2008. Langkah The Fed ini merupakan upaya untuk menurunkan inflasi yang masih tinggi di 8,3% pada Agustus lalu. Angka inflasi Amerika Serikat yang bertengger di kisaran 8 hingga 9% sejak beberapa bulan lalu mendekati level tertinggi sejak awal tahun 1980-an. The Fed pun bertekad untuk menurunkan inflasi menjadi 2% dan masih ada potensi bahwa The Fed akan terus bergerak hawkish hingga target angka inflasi tercapai. Era suku bunga rendah di tanah air juga sudah mulai berakhir. Bank Indonesia juga secara mengejutkan bergerak agresif menaikkan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 50 basis poin menjadi 4,25%.